Tugas Sejarah Indonesia kelas 11 IPS 3 Perlawanan Bali I Gusti Ketut Jelantik. Latar belakang perlawanan di Bali. 1. Hukum tawan karang tidak diakui oleh bangsa Belanda. 2. Belanda memaksa raja-raja Bali untuk mengakui kedaulatannya. 3. Belanda ingin memonopoli perdagangan di Bali. Kronologi I Gusti Ketut Jelantik melakukan perlawanan terhadap ekspedisi Belanda di Bali yang diadakan pada tahun 1846, 1848, dan 1849. Saat itu, Belanda sedang giat berupaya menguasai seluruh wilayah di Indonesia karena sumber daya yang kaya dan juga untuk mencegah negara Eropa lain menjadi pesaingnya. Sebagai alasan penyerangan terhadap Bali, Belanda menggunakan alasan praktik tawan karang, yaitu adat Bali di mana kapal dan karam di Bali menjadi hak raja setempat. Belanda juga menuntut raja-raja Bali termasuk Buleleng untuk tunduk kepada pemerintah Hindia Belanda, namun tuntutan ditolak. Pasukan Belanda terus mendesak para pejuang dan memaksa Raja Buleleng untuk menandatangani perjanjian. Perjanjian ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1846 yang isinya antara lain yaitu 1. Dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang pernah digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dan biaya perang yang telah dikeluarkan Belanda sejumlah 75.000 gulden, dan Raja harus menyerahkan I Gusti Ketut Jelantik kepada pemerintah Belanda. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Senjet. Serangan Belanda terhadap benteng Jagaraga yang dipimpin tentara Belanda yaitu Van Swieten dan Letkol Sutherland. Perlawanannya berakhir setelah dia kalah perang akibat serangan Belanda pada tahun 1849 yang dibantu oleh tembakan meriam dari kapal Belanda. Ketut Jelantik akhirnya tewas saat diserang dan mengungsi ke Kintamani di Gunung Batur di wilayah Kerajaan Karangasem pada tahun 1849. Dampak perlawanan Bali bagi Indonesia. 1. Dikuasainya seluruh pulau Bali oleh Belanda. 2. Berkurangnya kekuasaan raja dapat dikatakan menjadi bawahannya. 3. Dikuasainya monopoli perdagangan di Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis. 4. Banyaknya tatanan sosial dirubah oleh Belanda termasuk adat sute pada upacara ngaben. Dampak bagi Belanda yaitu dalam pertempuran Belanda tidak mudah untuk menguasai Bali. Hikmah yang dapat diambil diantaranya memotivasi para penerus bangsa untuk menghormati pahlawan. 2. Kita dapat hidup tanpa peperangan sekarang. 3. Mengajarkan pentingnya nasionalisme dan rasa cinta tanah air. 4. Tidak mudah menyerah dan tetap optimis.